Shalom, selamat pagi. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana kemoterapi itu? Seperti apa? Apakah itu sakit? Dengan ini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman bagaimana dengan apa kemoterapi itu. Kemoterapi itu adalah pengobatan yang dilakukan untuk penderita kanker stadium lanjut. Kebetulan saya adalah penderita kanker sudah stadium lanjut. Kalau saya ikuti pembacaan yang dari medis ataupun dari YouTube, potensi kehidupan saya itu adalah sekian persen, atau boleh dikata itu tidak lama, paling lama itu 10 bulan kalau saya baca. Terus kalau paling cepat itu 10 bulan, kalau paling lama itu adalah 5 tahun. Tapi saya berpikir secara kemampuan saya meyakini bahwa segala sesuatu hidup itu yang menentukan adalah Tuhan. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Jadi tugas saya hanyalah berjuang, berusaha, dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah takdirkan dalam hidup saya. Selama saya kemoterapi ini, karena saya menerima takdir saya menerima keadaan saya boleh melewati itu dengan berbagai macam rasa. Dan puji Tuhan, saya boleh lewati 2 kali kemoterapi. Saya sudah 2 kali kemoterapi. Ini sudah mau kemoterapi yang ketiga. Kemoterapi pertama agak sedikit kaget badan saya, tapi itu bisa saya lewati. Lalu kemoterapi kedua juga seperti itu. Dan sekarang kemoterapi ketiga. Bagaimana rasanya pada saat di kemoterapi? Pada saat di kemoterapi itu, saya tidak merasakan apa-apa. Saya bisa pergi sendiri ke rumah sakit, bisa datang sendiri ke ruang kemoterapi. Kemoterapi tanpa pendamping pun saya bisa. Pulang dari kemoterapi pun saya bisa sendiri. Pulang pergi bawa mobil saya bisa. Karena pada saat kemoterapi ya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada apa-apa. Saya rasa biasa-biasa saja. Obat itu akan bekerja setelah 1 malam. Jadi hari ini mungkin saya kemo, besoknya saya masih aman-aman. 2 malam. Hari ini saya kemo, besoknya baru dia mulai bekerja di 1 malam. Kalau sudah mulai bekerja itu sudah mulai rasa itu badan. Ya seperti itu kemoterapi. Tapi kemoterapi itu tidak akan berlangsung lama dia punya rasa, karena obat itu bekerja tidak lama. Paling cepat itu 1 minggu. Cepat lambatnya itu 1 minggu. 5 hari sampai 1 minggu. Dan selama saya kemoterapi, perubahan-perubahan itu ada. Dan saya merasa lebih kuat, saya merasa lebih sehat. Cuman karena faktor obat yang masuk ke dalam tubuh saya,
pada saat obat itu masuk ke dalam tubuh saya, itu saya merasa lemah karena obat kemoterapi itu masuk ke dalam tubuh saya. Dia bukan saja membasmi sel-sel kanker, tetapi sel-sel sehat juga itu dia gerogoti. Itu kenapa sampai sebabnya kepala saya ini sudah gundul. Ini sebenarnya gundulnya bukan karena apa namanya, rontok sudah, cuman karena saya rasa tidak nyaman dengan rambut yang rontok itu, yang tadinya panjang potong pendek, masih ada sedikit di atas sini kayak jambulnya ayam, sampai masih ada lagi disisakan sedikit di sini. Lama-lama saya nggak tahan, akhirnya saya cukur lagi sendiri sampai licin seperti ini, karena keringatnya itu yang tidak tahan. Kalau umpamanya tidak dilap, tidak dikasih bersih, itu akibatnya juga nggak baik, bisa gatal-gatal kepala itu. Karena selama kita kemo, imun di dalam tubuh kita itu tidak seperti imun pada saat orang-orang yang sehat. Jadi mudah terserang penyakit, ya antaranya itu kalau kita punya tangan itu tidak boleh, kuku itu tidak boleh panjang, karena kalau sudah garuk begini itu bisa jadi luka atau apa. Makanya itu yang saya jaga, itu jangan sampai seperti itu. Tidak bisa digigit nyamuk sedikit sudah, tapi itu yang saya jaga. Tapi puji Tuhan, percaya saja, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan tahu penderita kemoterapi itu adalah penderita kanker itu adalah orang-orang yang kuat, yang mampu melewati semuanya, dan Tuhan izinkan itu. Dan saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya akan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, yang mana saya bisa melalui ini dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Hanya itu kira-kira kesaksian yang boleh saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang menderita kanker payudara ataupun kanker serviks atau kanker apapun, jangan takut untuk kemoterapi. Kemoterapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru pada saat kita mengetahui bahwa kita ada sakit kanker atau kanker payudara atau serviks, cepat bertindak. Jangan karena takut, jangan Bu saya punya penyakit gula, Bu saya ada darah tinggi, Bu saya punya penyakit ini saya takut begini, saya takut begitu. Jangan, karena dokter tidak mungkin memberikan satu tindakan tanpa dia perhitungkan lebih dulu. Pasti dia akan menstabilkan dulu. Kalau ada gula darah tinggi, dia akan stabilkan dulu, ibu punya gula darah atau bapak punya gula darah. Begitu dengan darah tinggi, tidak mungkin sembarangan dia akan kasih obat. Dokter akan sembarangan kasih obat. Semuanya itu sudah ada takarannya. Dan puji Tuhan, kebetulan saya tidak ada gula, saya tidak ada darah tinggi. Ya, mungkin cuman saya selama saya dalam kemoterapi ini, saya agak sedikit banyak mengkonsumsi yang manis-manis seperti buah-buahan itu yang agak manis-manis. Kalau saya dalam keadaan lemah itu, saya mau minum air putih gula, tapi gulanya cuma sedikit saja, tapi yang penting sudah rasa manis. Itu saja sebenarnya mau saya kurangi, cuman karena badan saya lemah pada saat setelah kemoterapi, jadi saya banyak cari yang agak bisa membuat saya merasakan apa yang ada di lidah saya, di mulut saya.
Terus terang karena bibir saya kering, tenggorokan kering, menelan pun gak nyaman. Tapi puji Tuhan, karena saya banyak mengkonsumsi makan buah, minum air putih, jadi tidak ada, bibir tidak kering, tidak ada sariawan. Kalaupun maksudnya sariawan itu yang gede-gede sampai pecah-pecah bibir, enggak. Paling rasanya ada sedikit lecet-lecet apa, tapi selesaikan saja dengan banyak minum air putih dan banyak mengkonsumsi buah, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang hijau-hijau. Apalagi saya paling senang sekali makan sayur bayam dibikin kuah terang, atau daun kelor itu saya bikin kuah terang. Pokoknya semua yang hijau-hijau yang bisa saya makan itu saya makan. Terus sekali-sekali saya mengkonsumsi makan daging, tapi bukan daging itu paling cuma satu panggal atau 2 panggal. Saya makan soto Makassar, tapi kebanyakan soto Makassar itu umpamanya dalam satu porsi isinya mungkin 10 daging, mungkin yang 8-nya saya kasihkan ke anak saya, yang 2-nya itu saya makan. Karena tubuh saya juga butuh protein, butuh kekuatan untuk menaikkan saya punya HB. Saya makan itu daging ayam, ikan, itu saya makan. Tapi itu ada batasannya, ada porsinya. Tidak langsung saya makan pada waktu saat saya sehat. Saya makan sampai ukur bengko orang bilang, tapi enggak. Kita makan sewajarnya karena saya butuh itu. Selama kemoterapi, selama ada obat, saya makan, tapi tidak berlebihan. Untuk yang lain-lainnya enggak ada. Cuman untuk mengembalikan orang tenaga, asupan itu harus kuat, harus banyak, terlebih sayur-sayuran dan buah. Itu. Satu lagi yang penting adalah pikiran harus tenang, jangan berpikir macam-macam. Semua manusia ada pergumulan, tapi lepaskan, tinggalkan itu beban di belakang, maju ke depan dengan pertolongan Tuhan. Hanya itu saja. Kiranya untuk teman-teman yang saat ini menderita kanker, ayo maju, jangan takut, jangan berpikir bahwa kemoterapi adalah vonis akhir, bahwa itu satu pintu untuk kematian. Jauhkan itu, tidak ada. Karena ada yang sudah sampai 50 kali kemo, ada yang 12-50 kali kemo lebih, toh sampai sekarang masih bisa hidup. Kenapa orang takut untuk bertindak, untuk orang punya kehidupan sendiri, supaya bisa menyelamatkan orang diri sendiri. Jangan sampai tubuh lemah, sudah tidak mampu, baru mau bertindak. Karena sinyal orang badan ini dalam keadaan tidak baik itu dari mula sudah ada. Jadi cepat lakukan tindakan. Jangan dengar omongan orang, karena kadang-kadang penjelasan untuk kemoterapi itu salah. Penyampaian bagi mereka yang tidak mengerti. Itu saja, saya rasa kiranya boleh membantu dan menguatkan teman-teman yang lain untuk menjadi motivasi bahwa tidak ada yang mustahil selagi orang mengandalkan